Hey guys, welcome to Axianto. Oke, video kali ini adalah video tentang creepypasta, cerita yang menyeramkan. Bagi kalian penakut, jangan menonton video ini sampai habis. Tapi bagi kalian yang bermental baja, yang penasaran dengan hal-hal spiritual, hal-hal yang menyeramkan, dan suka dengan creepy seperti ini, kalian subscribe channel ini, oke? Dan tonton video ini sampai habis. Di sini saya sudah menyiapkan dua creepypasta dari dua orang yang berbeda. Dan sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Oke? Kalau udah, oke, kita mulai. Oke, creepypasta yang pertama datang dari seorang kakak kelas saya sendiri, seorang wanita bernama. Dia bercerita kepada saya pengalamannya yang barusan dia alami pada kemarin hari Jumat. Pada saat hari Jumat tersebut, sekitaran pukul jam 9 sampai 10-an malam, dia hendak pergi ke kamar mandi. Dan pada saat itu suasana di rumahnya sedang sepi. Dan saat berjalan menuju ke kamar mandi, kebetulan di belakang rumahnya tersebut terdapat kos-kosan. Dan pada saat menuju ke toilet, yang notabene di dekat toilet tersebut terdapat sebuah jendela yang sedang terbuka, dia melihat sekilas sesosok orang sedang lewat di jendela tersebut. Dan saat dihampiri oleh kakak kelas saya ini, ternyata tidak ada siapapun di situ. So, jadi siapa yang lewat di jendela tersebut? Apakah orang kos-kosan? Who knows? Oke, itu adalah creepypasta pendek yang saya dapatkan dari kakak kelas saya. Dan berikutnya adalah creepypasta yang cukup panjang yang akan saya ceritakan ini. Cukup mengerikan juga dan oke lah, gak basa-basi, kita langsung aja. Hal ini terjadi, saya sambil membaca ya, agar lebih gampang dan tidak ada banyak potongan di video saya. Hal ini terjadi 5 tahun yang lalu ketika saya tinggal di sebuah apartemen di kota. Aku termasuk orang malam, jadi setelah teman sekamar saya pergi tidur, aku sering pergi berjalan-jalan untuk menghabiskan waktu. Berjalan sendirian di malam hari, saya tidak pernah punya alasan untuk merasa takut. Tapi pada suatu malam, semua itu berubah. Saat itu adalah Rabu malam, di suatu tempat antara pukul 1 atau 2 dini hari. Dan aku sedang berjalan-jalan di sekitar taman yang cukup jauh dari apartemen saya. Saat itu adalah malam yang tenang, dan sedikit kendaraan yang berlalu lalang di sekitaran jalan-jalan tersebut, sehingga jalan tersebut benar-benar kosong. Dalam perjalanan kembali pulang ke apartemen, aku menoleh ke sisi jalan yang sempit. Saat itulah aku pertama kali melihat dia. Di ujung jalan, saya melihat seseorang pria dan dia sedang menari. Dia melakukan tarian yang aneh, mirip dengan waltz, yaitu tarian dengan langkah yang maju yang aneh. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba langsung menuju ke saya. Karena aku pikir dia hanya mabuk, aku terus berjalan di tepi trotoar untuk memberi cukup ruang untuk dia melewatiku. Semakin dia mendekat, semakin saya menyadari betapa anggun ia bergerak. Dia sangat tinggi, kurus, tua, dan menggunakan baju yang tipis. Dia menari lebih mendekat dan lebih mendekat lagi sampai aku bisa melihat wajahnya di depanku. Kepalanya miring ke belakang sedikit dan matanya terbuka lebar, menatap ke langit, dan juga dengan senyum yang sangat-sangat menyeramkan. Hampir seperti kartun antara mata orang mabuk dan senyuman yang sangat creepy. Dia membuat saya merinding dan saya memutuskan untuk menyeberang jalan sebelum ia datang lebih dekat. Aku memalingkan pandanganku lalu menyeberang ke jalan yang kosong. Ketika saya sampai di jalanan tersebut, aku melirik ke belakang dan berhenti seketika. Dia telah berhenti menari dan berdiri dengan satu kaki di jalan, sangat sejajar dengan saya. Dia menghadap saya tapi masih memandang ke langit dengan senyuman aneh dan lebar masih terlihat di bibirnya. Aku benar-benar terkesima, mulai berjalan lagi dan tetap mengawasi pria itu dengan hati yang gugup. Dia tidak bergerak. Setelah saya mengira jarak antara tempatku dan dia cukup jauh, aku berpaling darinya sejenak. Jalan dan trotoar di depan saya benar-benar kosong. Saya masih terkesima oleh dia.
Aku melihat kembali ke tempat ia berdiri untuk memastikan bahwa dia sudah pergi. Untuk sesaat, aku merasa lega. Sampai aku melihat dia lagi, ternyata dia telah menyeberang jalan dan sekarang sedikit berjongkok. Aku tidak tahu pasti karena jarak dia dan bayangan cukup jauh, tapi aku yakin dia menghadap ke saya. Saya berpaling darinya lebih dari 10 detik. Jadi jelas dia bergerak sangat cepat tadi. Aku seakan begitu terkejut bahwa yang saya lakukan tadi adalah berdiri di sana selama beberapa waktu dan menatapnya. Tiba-tiba dia mulai bergerak lagi ke arahku. Dia seperti raksasa yang bergerak dengan langkah yang sangat lebar. Seolah-olah dia adalah karakter kartun yang sedang menyelinap ke rumah seseorang. Hal buruk lainnya, dia juga bergerak sangat-sangat cepat. Saya ingin mengatakan semestinya pada titik ini, aku kabur atau mengeluarkan semprotan merica, atau ponsel saya kugunakan untuk menelpon seseorang. Namun aku tidak bisa melakukan itu. Aku hanya bisa berdiri dan benar-benar beku seperti patung. Dan kemudian berhenti lagi. Jaraknya dia dengan aku sekitar 7 meter. Masih tersenyum-senyum dan melihat ke arah langit. Ketika aku tiba-tiba melihat dengan keberanian untuk berbicara dengannya, inilah yang keluar begitu saja dari mulutku. Apa yang kau inginkan? Dengan nada yang marah dan membentak, dia hanya menjawab dengan tawanya saja. Apa? Hal yang baru ku ucapkan tersebut dapat menakuti seseorang karena aku melontarkan dengan nada yang penuh dengan amarah. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya berdiri di sana dan juga tersenyum. Kemudian tidak beberapa lama, dia berbalik dengan sangat lambat dan mulai menari sambil berjalan pergi. Hanya seperti itu. Aku hanya melihat dia pergi sampai dia cukup jauh dariku. Terlihat dia berbalik ke arahku. Dan kemudian aku menyadari sesuatu. Dia tidak bergerak menjauh lagi dan juga sudah tidak menari. Aku menyaksikan dengan ngeri. Tiba-tiba saja dia mencoba kembali lagi ke arahku. Dan kali ini ia berlari ke arahku dengan sangat kencang. Aku pun mulai berlari juga. Aku berlari sampai aku pergi dari sisi jalan tersebut dan kembali ke jalan yang lebih baik yang terdapat banyak sekali lalu lintas. Melihat ke belakang, aku saat itu sudah tidak dapat menemukannya. Sisa perjalanan pulang, aku terus melirik ke bahu, selalu mengharap untuk melihat dia. Melirik ke arahku dengan senyum menyeramkannya, tapi dia sudah tidak ada lagi. Saat itulah, aku sudah mulai tidak mau keluar pada malam hari di jalan yang sepi dengan keadaan sendirian. Merinding anjir. Dan itulah creepypasta yang saya bawakan. Kalau kalian merinding dengan cerita ini dan suka dengan creepypasta seperti ini, kalian klik komen di bawah dan berikan like pada video ini dan share juga agar teman kalian merinding bersama-sama. Oke? Thank you for watching. Bye.